Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtughu mardatillahi ta'ala wa insyafa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi as-salihah wa ala man wa salafus salih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ulati wa dzurriyyati wa ajmain. Dan hadrati Syekh Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa musannif kitab Mu'awizatul Mu'min Syekh Jamuddin Al-Qasimi wa murabbina mujizina mursyidina murabbi ruhina wa liqadi hajatina wa hajati hadil jamaah min hajati dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, mari pertama dan utama kita selalu mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dipertemukan di ruangan ini dengan sehat wal afiah. Salat dan wassalaman semoga dihaturkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan, Nabi yang selalu kita harapkan doa syafaatnya fitin fitunya hatal akhirah. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita lanjutkan taklim kita, kitab Mu'izatul Mu'minin karya Syekh Jamuddin Al-Qasimi, masih tentang fadilatul taklim, paragraf terakhir, wa minal asari ma ruwiya an Mu'ad annahu qala. Dan sebelumnya mari kita mulai dengan baca basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak rahimakumullah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi karamati fid dharaini amin. Wa minal asari lan iku setengah sangking hadis asar. Asar itu qaul, ucapan atau perbuatan para sahabat Nabi. Ma utawi hadis ruwiya kang dinriwayatake apa hadis an Mu'ad saking sahabat Mu'ad bin Jabal. Annau setuhune Mu'ad iku kala ngendika sapa Mu'ad, ta'allamu padha belajar sira al ilmu ing ilmu, fa inna fi ta'allumihi mongko krana setuhune ing dalem nyinaoni ilmu lillahi krana Allah taala iku khosyatan ana wedi ing Allah. Wa talabuhu utawi luru ilmu, mencari ilmu iku ibadatun direken kados ibadah, termasuk ibadah. Wa mudarasatuhu utawi deres mengulang-ulang ilmu iku tasbihun, berpahala seperti membaca tasbih. Wal bahsu anhu membicarakan, mendiskusikan tentang ilmu, jihadun itu seperti pahala jihad. Wa ta'limuhu utawi mulangake ilmu, mengajarkan ilmu man ing wong layak lamuhu kang ora ngerti sapa wong ing ilmu, sedekahun iku kaya ganjarane sedekah. Wa badluhu utawi nyerahake ilmu li ahli kanggone wong sing duweni ilmu, ahli ilmu, kurbatun iku ibadah keparek. Wa huwa utawi ilmu iku al anisu fil wahdah, dadi teman setia fil wahdah di waktu sendirian. Wasahibu dan dadi teman fil khalwati di dalam napa menika di waktu sendiri. Wasahibu fil khalwah dan menjadi teman fil khalwah di tempat sendirian. Wa dalilu lan dadi dalil alat dini ing atase agama. Wasabru lan dadi perkara sing nyabarake. Dalam kitab yang lain wal musbiru lan dadi perkara sing nyabarake ilmu tersebut alal baksa ing atase bilahi nalika terjadi bilahi atau musibah, wadzara iran kemelaratan. Yarfa'u ngangkat sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ing ilmu akwaman ing pira-pira kaum, fayaj'aluhum lan dadekake sapa Allah ing kaum fil khairi ing dalam kebagusan, didadekake kodatan panutan, sadatan tur kang dadi
tuntunan hudatan tur kang dadi petunjuk yuk tada kang den enut sapa bihim wong sing kagungan ilmu adilatan tur dadi nuntun fil khairi ing dalem kebaikan tuk tasu den cerita-critakake apa asaruhum pira-pira labete ahli ilmu atau sejarahe wong sing duweni ilmu wataram moko af'aluhum lan dilirik apa af'aluhum perbuatannya napa menika napa menika diteliti diterjemahkan dipelajari ya beluhu tumeka sapa al abdu kawula bi kelawan ilmu manaziral abrori ing pira-pira derajate wong kang bagus wa darajatil ula lan pira-pira derajate wong kang luhur wa tafkir utawi mikir-mikir fihi ing dalem ilmu iku yak dilumadani bandingi apa berpikir tentang ilmu bisiyami kados dene ganjarane poso wa mudarasatuhu utawi deres mengulang-ulang pelajaran mengulang-ulang ilmu iku bil qiyami madani kados dene ganjarane salat wengi bihi sebab ilmu yuta uden taati sapa Allah Gusti Allah dengan ilmu kita bisa taat kepada Allah wa bihi yu'badu dengan ilmu yu'badu dan sembah sapa Allah wa bihi dengan ilmu yuwahhadu dan ijenake ditauhidke disuwijekake sapa Allah wa yumajjadulan dan agungake sapa Allah wa bihi yutawarra'u dengan ilmu yutawarra'u den dohake sangka perkara haram wa bihi sebab ilmu tu selalu disambung terjalin apa al arhamu silaturahim wa bihi dengan ilmu yu'rafu den weruhi diketahui apa al halal wal haram mana yang halal dan mana yang haram wa huwa utawi ilmu iku imamun pemimpin atau imam wal amalu utawi amal iku tabi'uhu pengikut yalhamuhul su'ada yulhamahus su'ada Allah memberikan ilmu kepada orang-orang yang beruntung wa yuharrimuhul asqiya dan Allah menghalang-halanginya orang-orang yang celaka memperoleh ilmu tersebut. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala Imam Hasan bin Yasar Al-Basri radhiyallahu taala anhu berkata laulal ulama lamun ora ana utawi para ulama iku maujad seandainya tidak ada ahli ilmu tidak ada ulama lasoro yakti dadi sapa annasu menungso sungguh akan menjadi manusia itu mislal bahaim seperti hewan ai annahum tegese setuhune menungso iku bitaklimi sebab anane ai annam tegese para ulama bitaklimi sebab mulange para ulama iku yukhrijuna ngetokake sapa para ulama annas ing menungso min haddil bahimati saking batese raja kaya ila haddil insaniyah tumeka maring batesane sifat kemanusiaan dengan ngaji dengan belajar maka seseorang bisa lebih mulia pangkat derajatnya daripada hewan-hewan atau makhluk yang lainnya. Kemudian bayanul ilmi alladzi wa fardu ainin. Keterangane ilmu alladzi huwa kang utawi ilmu iku fardu ainin, hukume fardu ain mempelajarinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi utawi luru ilmu, belajar ilmu, mencari ilmu iku fardhotun fardhu ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Faminhu mongko iku setengah saking ilmu sing hukume fardhu ain yang wajib kita mempelajarinya ma utawi ilmu yudraku kang den temu bihi kelawan ilmu apa at-tauhidu tauhid ilmu yang berkaitan dengan tauhid niku hukume fardhu ain wa yu'lamu bihi dzatullahi ta'ala wa sifatuhu begitu juga fardhu ain mempelajarinya adalah ilmu yang menerangkan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya wa minhu lan iku setengah saking ilmu sing fardhu ain
yang wajib dipelajari tu'rafu dan ngerteni bihi kelawan ilmu opo al ibadatu piro-piro ibadah wal halal wal haram, begitu juga yang berkaitan dengan hal halal dan yang haram. Itu juga wajib kita pelajari, termasuk ilmu-ilmu ibadah harian, wuzu, sholat, poso, zakat, haji, dan semuanya itu termasuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, niku fardu ain hukumnya. Wa ma yahrumu minal muamalat, termasuk ilmu yang napa menika fardu ain mempelajarinya, mempelajari hal-hal yang diharamkan dalam transaksi perdagangan, wa ma yahilu, dan apa yang diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli dan lain sebagainya. Wa minhu itu kalau ada waminhu itu adalah bagian atau macam ilmu yang fardu ain yang wajib kita pelajari. Wa minhu ma tu'lamu bi ahwalul qalbi, termasuk ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang dengan ilmu itu diketahui ahwalul qalbi, gerak-gerik hati, ma yuhmadu, tingkah atau gerak-gerik hati yang terpuji, minha, dari napa menika ahwal, kasobri, contohnya seperti sabar, wasyukri dan syukur, wasakhai dan dermawan, wa husnul khuluqi dan baik budi pekertinya, wa husnil muasarah, baik dalam serawungan, dalam pertemanan, dalam napa menika berteman, wasidqi jujur, wal ikhlasi ikhlas, wa ma tuzammu, termasuk yang wajib dipelajari adalah ahwalul qalbi, tingkai ati yang dicela oleh napa menika apa makal hikdi, seperti dendam, unek-unek elek, wal hasadi derengki iri, wal ghassi membujuk, wal kibri sombong, wariyai pamer, wal ghadabi marah-marah, wal adawati permusuhan, suka memusuhi orang lain, wal baghdai marah yang sangat, apa menika sering marahan atau sering muring-muring, sitik-sitik marah, sitik-sitik marah, marah kok sitik-sitik. Oh. Wal bukhli apa medit atau bakhil. Fama rifatu matuk tasabu bihi, mengetahui ilmu yang tuk tasabu bihi, awal mengetahui ilmu yang pertama kali atau bagian yang pertama, wa matastanibu, kemudian hal yang dijauhi bihi asania, atau ilmu yang kedua. Yang pertama itu tentang ahwal kolbi, tingkah-tingkah hati yang terpuji seperti sobar dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus dijauhi, termasuk tadi naponko yang kedua ada sombong dan sebagainya. Fardu ainin, hukume fardu ainin, katas hihil mu'takodat, sebagaimana membenarkan iktikad wal ibadat dan ibadat, wal muamalat dan muamalah. Niku ilmu yang wajib kita pelajari. Ternyata banyak yang belum kita pelajari, kan begitu. Nah, makanya selalu kita sampaikan, apapun ilmu yang kita pelajari, baik itu ilmu agama atau ilmu teknik sekalipun atau ilmu umum sekalipun, itu harus bisa menambah diri kita, semangat kita, ghirah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pinter, semakin cerak kepada Gusti Allah. Mboten kok semakin pinter malah sombong utawi malah napa kok jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Syafi'i itu mengatakan, malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan,
tajarra adulal jahli tula hayatih. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan di waktu belajar, kesulitan di waktu belajar 1 jam, tajarra adzulal jahli, maka dia akan merasakan kehinaan akibat kebodohan itu, hinanya kebodohan selama hayatnya. Barang siapa di waktu mudanya nggak mau belajar ilmu pengetahuan, nggak mau belajar atau mencari ilmu, maka rasakan kehinaan akibat kebodohan di waktu tuamu atau sepanjang hidupmu. Waman fatahu taklim, barang siapa yang tidak pernah menghadiri majlis taklim atau belajar waktu syababi di waktu mudanya, fakabir alaihi arba'an lifafatihi, maka bertakbirlah 4 takbiran karena kewafatannya, karena kematiannya. Jadi walaupun masih hidup dianggap sudah mati. Karena apa? Karena bodohnya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idzam lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sungguh demi Allah, hidupnya, nilainya seorang pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila keduanya tidak ada, maka tidak dianggap pemuda atau tidak dianggap pemuda yang memiliki kemuliaan. Ibu bapak rahimakumullah, jadi niku diantara sekian barokah mempelajari ilmu atau belajar. Dengan ilmu kita menjadi takut kepada Allah dan mencarinya itu dianggap ngibadah. Jenengan duduk di majlis ini 1 jam itu direken atau dianggap ibadah. Kemudian mempelajari, mengulang-ulang pelajaran atau ilmu seperti membaca tasbih. Kemudian berdiskusi, membahas tentang ilmu, ganjarane kados dene jihad. Tidak harus ngebom, tidak harus ngangkat senjata. Jenengan diskusi dengan teman, diskusi sesama dosen, niku jihad fisabilillah. Mengajarkan kepada orang yang belum ngerti hukume sedekah. Memberikan kepada orang yang berhak menerimanya termasuk ibadah kurbah. Ilmu menjadi teman setia dikala kita sendirian. Ilmu menjadi teman setia dikala kita sedang di tempat sunyi. Dikala nggak ada teman, kita ada teman ilmu. Maka ada dikatakan khairu jalisin fi zamani kitabin, sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah kitab. Sebaik-baik teman duduk sepanjang masa adalah kitab. Kitab itu menjadi teman setia kita. Apapun perlakuan jenengan, dia selalu akan memberikan manfaat kepada jenengan. Jenengan injek-injek, dia nggak pernah marah. Jenengan tinggal, jenengan nggak pernah menggapainya, tetap buku itu atau kitab itu kan memberikan manfaat kepada jenengan dikala jenengan membacanya. Membawanya pun sudah memberi manfaat kepada jenengan. Jenengan dikala jenengan membawa buku, ngalor ngidul nggawa buku, wah sudah dianggap jangan orang pinter kok nggih. Wah, pententang-pententang nggawa kayak bukunya gede-gede gitu ya. Wah, lewat teng lorong-lorong kampus niku mesti mahasiswa, "Mari Pak, mari Pak." Padahal cuman niku asisten dosen niku. Suruh bawain itu sudah barokah buku loh niku. Bahwa buku saya sudah dianggap orang pinter, apalagi membacanya. Sudah memberi manfaat ini. Maka niku anisul fil wahdah, teman setia di waktu sendirian. Maka jangan sampai kita napa menika tidak membaca. Selalu kita sampaikan berulang-ulang kali, kita membaca ayat-ayat WA niku seharian menika bisa 1000 ayat. Seharusnya kita juga membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat hadis niku juga sebanyak itu. Minimal syukur podo, syukur lebih. Ibu bapak rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan ibadah. Napa menika di dalam kitab napa menika Tambihul Ghafin ada dikatakan innamal a'malu tuhtaju ila arba'ati asya'a. Amal perbuatan atau amal ibadah kita itu membutuhkan 4 hal. Litakuna napa menika agar kita menjadi di dalam ibadah menika memperoleh manfaat dan selamat dari
napa menika tertolaknya ibadah tersebut. Jadi kalau kita kepengen ibadah kita menika bernilai lebih, maka lakukan 4 hal. Lakukan 4 hal. Dikala kita melakukan amal perbuatan, kita membutuhkan 4 hal agar amal ibadah kita menika selamat atau sesuai dengan tujuan ibadah tersebut. 4 hal tersebut adalah al ilmu qabla bad'ihi. Pertama adalah memiliki ilmu sebelum melakukan aktivitas ibadah. Pertama ilmu. Jenengan mau poso Ramadan, ngerti ngelmune poso. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang diharamkan. Jenengan mau sholat, ngerti ngelmune sholat. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, an-niyatu napa menika nginda mabda'ihi. Jenengan yang kedua niat dikala atau inda fi'lihi dikala melakukan amal ibadah tersebut. Jenengan mau sholat niat sih, nek ora niat ora kanggo. Jenengan mau puasa niat dulu sebelum pagi harinya berpuasa. Jenengan mau zakat niat dulu, karena kalau seperti sabda Rasul innamal a'malu binniyat, sahnya ibadah itu tergantung niatnya. Jenengan sholat nggak niat, nggak jadi ibadah sholat. Nopo olahraga. Jenengan zakat tidak Anda niati. Nyun sewu bapak-bapak nanti yang sudah berkewajiban zakatul mal dan juga harus meniatkan nawaitu an ukhrija zakatal mali atau sodakotal mafrudoti. Niatnya begitu, lillahi ta'ala. Aku mengeluarkan sodakoh wajibku krono Allah. Atau bahasa Indonesia seperti itu. Kan nggak diniati ya nggak jadi. Jadi ini apa sodakoh biasa. Maka kalau sodakoh wajib niku harus diiklankan agar tidak menimbulkan suudzon prasangka elek dari orang lain. Sehingga jenengan dikala memberikan zakat mal itu jangan harus ngendika niki zakat mal kula. Agar orang lain tidak memiliki suudzon, wong sugih ora gelem zakat. Nah, ngeten niku. Beda dengan sedekah-sedekah yang lain. Jika zakat mal seyogianya diinformasikan agar tidak timbul fitnah di tengah masyarakat. Jadi yang kedua, niat ketika melakukan aktivitas ibadah. Yang ketiga, as-sabru inda wastihi. Yang ketiga, sabar di tengah melakukan ibadah. Poso niku ngeleh. Sabar. Nek durung ana tanda maghrib, mbak usah napa menika kemrungsung kepengen buka. Gitu. Sabar, ngempet laparnya, dahaganya, hausnya wong poso. Sabar. Sabar di waktu sholat, mboten sah kemrungsung, mboten sah terburu-buru kepengin ndang rampung sholate. Lho kan ngendikane nek salat niku adalah napa menika as-shalatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkomunikasi, banyak orang mengatakan komunikasi wawan paantikan dengan Gusti Allah. Lah kok jenengan ora kerasan? Kok le salat cepet banget ngeten niku. Padahal kudune rak nggih nek napa menika berbicara dengan zat yang kita harapkan atau yang kita cintai mestine kudune kerasan to nggih. Kok ora kerasan? Kemrungsung ling lakoni salat, kepengin ndang rampung, kurang sabar. Maka sabar. Sabar dalam melakukan salat. Mboten sah napa terburu-buru. Nggih sewajarnya saja. Nggih,
Tapi nggak perlu ngelelet banget, maca Fatihah setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Makmume lunga kabeh ngono. Nggih, biasa-biasa saja. Nggih sedang-sedang, enggak perlu nggih cepat terlalu cepat. Begitu juga enggak boleh terlalu lelet. Niku. Sabar. Sabar di waktu napa menika melaksanakan ibadah. Yang terakhir al-ikhlas inda intihai. Ikhlas setelah melakukan napa menika aktivitas ibadah. Nggih, ikhlas. Ora kok gelo utawa nika seperti kok gelo nglakoni ibadah. Apa nggih muga-muga napa menika amal yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan penuh tersebut. Itu 4 hal. Maka napa menika Ramadan menjelang niku kula panyasami nggih paling tidak niku kudu ngerti ngelmune Ramadan. Sing wajib yang mana, yang sunah yang mana, yang makruh yang mana, sing haram sing ngendi. Nah niku. Misale makruh pas waktu Ramadan panase pol-polan. Jenengan wudhu sambil berkumur boleh enggak? Boleh. Kalau berlebih-lebihan makruh. Tapi kalau diniati men seger batal. Lho ngeten to nggih. Lho ya no. Kalau jangan berlebih-lebihan, kalau jangan sekedar napa menika seperti sunahnya berkumur nggih, angsal sunah. Tapi kalau berlebih-lebihan makruh. Tapi kalau ada niat men seger eh untuk menghilangkan dahaga walaupun tidak ditelan, nah jadi batal karena ada niat memperoleh kesegaran atau tidak menghilangkan dahaga. Ini termasuk nyun sewu, air ludah kalau masih dalam tenggorokan niku tertelan masuk nggak batal. Tapi kalau sudah di mulut, wah maneman ditokne ditelan batal niku nggih. Nah, seperti itu dalam hukum fikih dibahas niku. Nggih niku. Kemudian kalau ada kan yang tidak bisa kita tolak, misalnya ada debu-debu berterbangan. Ini kan segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang menganga dalam tubuh kita. Ini kan membatalkan. Tapi kan ada yang tidak membatalkan seperti itu. Debu yang berterbangan masuk ke mulut. Atau mungkin tanpa sengaja dan menguap tanpa ditutupi mulut, tiba-tiba lalat atau laler nyelonong masuk. Telan. Batal enggak? Enggak, tidak ada sengaja kok. Ya tidak batal. Tapi kalau Anda menyengaja, lain soal. Termasuk nyuwun sewu. Biasanya habis sahur, jenengan apalagi sahurnya pakai sate. Sate ayam atau sate kambing. Dilalen apa ini? Lale, enggak sikatan gigi. Nah, kemudian masih ada satu serat daging yang tercentral di gigi. Ya. Siang-siang sambil ngajar, siat siut. Gitu nggih. Itu kalau kena daging serat itu, ya kamu buang, kamu kamu muntahkan. Tapi kalau kamu telan, wah maneman. Cilik kan bagian dari sate juga kan, no? Wah itu batal itu, karena sudah di ambang batas di mulut. Kalau masih di tenggorokan sini, nggak apa-apa. Hal-hal seperti ini yang yang perlu kita pelajari. Gitu. Perkara mangke dalam Ramadan itu mau melaksanakan ibadah sunat yang lain itu niku pilihan. Mau traweh 11 ya monggo, mau 21 ya monggo, ora ya ora apa-apa. Kan gitu nih. Nah, cuman kalau tidak melakukan ya tentunya nggak mendapat nilai lebih. Tapi tidak berdosa, tidak menjadikan seseorang itu keluar menjadi kafir atau murtad enggak. Tidak terawih itu. Sehingga dipahami kenapa kita harus gontok-gontokan, kenapa kita harus saling mendiskreditkan yang terawih 11 ataupun yang 23. Ya suka-suka jenengan lah. Kalau senengnya 11 ya monggo, senengnya 23 ya monggo. Kalau ora seneng kabeh. Ya ora apa-apa niku seperti itu. So, kadang kita niku sibuk berdebat masalah kesunahan. Nah, seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan juga untuk bekal Ramadan, dalam kitab Durratun Nasihin Kanjeng Rasul bersabda, Al jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 kelompok ini. Jadi ada 4 kelompok yang dirindukan surga.
Kalau jangan kepengen dirindukan surga, bukan Anda yang merindukan surga. Kan pangkatnya lebih tinggi dirindukan atau merindukan? Dirindukan ya. Kalau merindukan itu bisa bertepuk sebelah tangan. Aku merindukan sopo. Oh, bintang film yang cantik gitu. Kan belum tentu mereka si bintang film yang cantik itu merindukan jenengan. Tapi kalau bintang yang cantik itu merindukan jenengan, itu berarti jenengan mesti ada harapan untuk ke situ. Karena dirindukan oleh surga. Tapi kalau kita merindukan surga, ya sah-sah saja yang merindukan surga. Tapi kira-kira pantas enggak jenengan masuk ke surga? Tapi ini surga jelas-jelas mengharap, merindukan 4 kelompok untuk menjadi penghuninya. Al-jannatu mustaqotun ala arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 kelompok orang untuk menjadi penghuninya. Yang pertama, talil Quran. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan mula-mula, maka perbanyaklah membaca Quran di situ. Afdhalul ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku setelah melakukan sholat wajib 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Nah, seperti ini. Kemudian iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti syafi'an li sahibih. Bacalah Al-Quran karena bacaan Quranmu itu besok akan memberikan syafaat pertolongan bagimu besok di akhirat kelak, akan memberikan pertolongan bagi pembacanya. Kemudian besok pangkat derajat di surga itu sampai titik di mana terakhir dia membaca. Kalau dia membacanya cuma sampai surat Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim, ya sudah di situ. Sampai di situ. Napa nika derajat napa menika di surga. Kok ada yang sampai Yasin, sampai juz 23, Yasin sampai di situ. Loh kalau yang sampai 30 juz, wah Masya Allah, itu pangkat tertinggi. Lah kok 30 juz setiap sebulan sekali khatam, wah semakin baik. Kok ada yang seminggu sekali khatam, wah apa meneh omahe. Nah niku. Sebanyak kita membaca Quran, sebanyak itu nanti sebaik derajat yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala besok di surga. Yang pertama talil Quran, niku dirindukan surga. Kapan wong sing do apal-apal Quran kae moro rene. Nah, seperti itu. Yang kedua, wahafizul lisan. Orang yang menjaga lisannya. Orang yang menjaga ucapannya. Maka di Ramadan itu adalah madrasah terbaik bagi kita untuk menjaga, melatih lisan kita agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang menjadikan batal ganjaran puasa kita. Sah puasanya, tapi ganjarannya tidak sempurna, nilai pahalanya tidak sempurna. Ada 5 hal yang menjadikan puasa itu tidak sempurna pahalanya. Yang pertama al-kadzibu, ngomong goroh. Wanamimatu, adu domba. Wal ghibatu, napa? Ngrasani, menggunjing orang. Lu menggunjing orang niku nikmate polok nggih. Dan nyun sewu sekarang tidak hanya milik para wanita, laki-laki pun sama. Dan kalau dulu ada namanya lambe wedok, sakjane nggih sami lambe lanang nggih padha wae tukang gunjing niku wis sami. Nggih. Riba. Kemudian yang keempat yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang kelima wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan nafsu. Melihat sesuatu, seseorang atau gambar atau video atau apapun yang bisa membangkitkan nafsu Anda. Niku membatalkan nilai pahala puasa. Jenengan tidak makan di siang hari, tetapi jenengan betah kerasan, mboten napa menika mboten batal puasanya, mboten napa menika mboten medhot puasanya. Wong neng kamar nonton BF, ngoten nggih. Beda. Kok pakai ngerti BF barang, aku ya tiru-tiru. Nah, nah seperti itu. Lah niku nggih
puasanya sah. Tapi kalau dipegang-pegang sampai keluar ya jadi batal. Nggih niku. Niku puasanya sah tapi tidak napa nika pahalanya hilang. Percuma jenengan sehingga napa nika ruba shaimin laisa lahu napa menika berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali mendapat hanya sekedar mendapat haus dan lapar dan dahaga semata. Jadi wow, selama puasa bicaranya dusta. Selama puasa suka adu domba. Di waktu puasa menggunjing orang lain. Di waktu puasa bersumpah palsu. Di waktu puasa melihat dengan nafsu. Maka Ramadan itu sebagai madrasah mendidik mulut kita untuk tidak berbicara kotor, berbicara yang porno, berbicara yang apa menika goroh dan sebagainya. Maka diempat betul. Maka ada dikatakan wasumtuhu tasbihun. Diemnya orang berpuasa itu seperti ganjaran membaca tasbih. Niku maka Ramadan itu juga sebagai pembelajaran bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kalau lah nggak penting nggak usah ngomong. Nah, syukur ngomongnya dengan Tuhan dengan membaca Al-Quran. Kalau lah tidak udah diem. Niku napa menika luwih apik. Maka suatu saat di zaman akhir atau mungkin saat ini ngibadah paling apik niku napa? Turu atau diem setelah melakukan aktivitas kewajiban fardu ainnya. Karena dengan tidur atau dengan diem kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa. Orang kok tinggal di rumah turu mawon niku wis makane napa nika nilainya apik ro apik. Karena begitu kita buka pintu, buka pintu rumah kita, maka maksiat yang sudah kita lihat. Ya, melihat sepasang muda-mudi naik motor kebut-kebutan, pakaian nyamin wis dosa tok. Maka suatu saat zaman akhir niku ngamal ngibadah terbaik setelah melakukan fardu ain turu, tidur. Jenengan tidak nyangkruk di pos rondo karena di pos rondo nanti ada main kartu, ada ngerasani, ada gosip dan sebagainya. Mending tidur. Ibu-ibu nggak usah keluar rumah nanti kalau keluar rumah nonggo mau semangke sing diomongke apa menika gaya tas gaya pakaian gaya niki dan sebagainya ngerasani kono ngerasani kene wis mending nang omah turu niate apa men ra nglakoni dosa niku luwih apik. Dan kita membiasakan diri napa menika melihat seseorang menika melihat kebaikannya, jangan keburukannya. Ngopo ya daerah tau metu nika tercegah dari perbuatan dosa. Nek metu malah nglakoni dosa, luwih apik ora metu malah orang nglakoni dosa. Yang ketiga wa mut'imul ji'an. Surga merindukan orang-orang yang berbagi makanan. Orang-orang yang berbagi makanan atau orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Ramadan mendidik kita untuk bisa berempati kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa merasakan betul bagaimana rasanya orang tidak makan dalam seharian. Yang karena terpepet kondisi ekonominya, mereka tidak bisa makan. Nah sekarang jenengan pendak dino iso makan, dipaksa oleh keadaan, oleh perintah untuk tidak makan seharian. Salah satu di antara pelajarannya agar bisa merasakan betapa tersiksanya orang yang tidak makan seharian. Sehingga Anda punya harta akhirnya terbetiklah dalam hatimu untuk berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka berbagi makanan. Nah, maka mengadakan berbuka bersama. Dan insya Allah siapapun yang berpuasa itu mesti membutuhkan bukber itu. Karena membutuhkan makanan itu. Maka berbagi. Tidak harus kepada orang yang membutuhkan. Dalam arti dalam sisi ekonominya. Kepada siapapun yang membutuhkan makanan. Maka di Ramadan menika kesempatan terbuka luas untuk berbagi makan. Untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, wassaimina fi syahri Ramadan,
surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka berdoalah kita semuanya agar nanti seminggu yang akan datang kita tetap diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan sholat taraweh, bisa melaksanakan darus Quran, menghadiri taklim, kemudian juga berbagi kepada sesama, menjaga lesan kita, rutin ke maca Quran. Maka itulah yang diharapkan, yang dirindukan surga untuk menjadi penghuninya. Ibu bapak rahimakumullah, tadi sudah disampaikan tentang ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian kitab Aqidatu Ahli Sunnah. Jam berapa? Masih lama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Aqidati Ahli Sunnah. Kitab menerangkan akidah ahli sunnah. Berarti ada yang tidak sunnah? Ada. Kemudian fi kalimatis syahadah, ing dalem mertelaake dua kalimat syahadah, allatihi kang utawi kalimat syahadah iku ahadu mabanil Islam, salah satu piro-piro napa menika yang mendirikan Islam atau menjadi rukun Islam. Akidatuhum utawi ngakidai ahli sunnah fi zatillahi ta'ala ing dati Allah ta'ala wa qaddasalan maha suci sapa Allah anau setune Gusti Allah iku ilahun pangeran atau Tuhan wahidun kang siji la syarika kang ora nyekutoni iku maujud lahu Gusti Allah qadimun kang dihin la awala kang ora ana awal iku maujud yang mendahului lahu kedue Allah mustamirul wujud kang tetep langgeng wujude la akhira lahu sing ora ana akhir iku maujud lahu kedue Allah abadiun bangsa abadi lan nihayata lahu kang ora ana bates katok akhir iku maujud lahu kanggone Allah daimun langgeng langsira malahu ora dadi pegot ora terputus iku maujud lahu Gusti Allah lam yazal ora gingsir sapa Allah ora berubah wala yuzal dan tidak di napa nika mengalami perubahan mausufan dan sifati binuutil jalali kelawan pira-pira sifat keagungan layak di ora den hukumi sapa alaihi Allah bil ingkido iwal infisal kelawan tutuk lan pisah. Allah tidak terbatas dengan apa menika ingkido wal infisal terputus ataupun terpisah ataupun tutuk bitasorrumil abadi kelawan terputuse pira-pira mangsa lawas wangkirodil ajali lan enteke pira-pira mangsa tidak terbatas waktu dan tempat bal huwa balik utawi Allah iku al awal zat kang awal wal akhiru zat kang akhir wal zahiru lan zat kang pertelo zahir wal batun zat kang batin wa huwa utawi Allah bikuli syai'in kelawan saben-saben suwiji iku alimun mengetahui wa annahu lan setune Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku bijismin duweni jisim musawwarin kang den rupakake yang terbentuk yang diwujud yang berbentuk wujud wala yumas lan ora madani sapa Allah maujudan ing perkara kang wujud wala yumasiluhu lan ora madani ing Allah apa maujudun perkara wujud atau makhluk wala tuhit lan ora ngliputi bihi kelawan Allah al jihadu piro-piro arah Allah tidak terbatas tidak dilingkupi oleh arah wala taktanifuhul aradun walas samawat lan ora ngupengi ing Allah apa pira-pira bumi lan pira-pira langit. Jadi Allah tidak terbatas, tidak terbatasi oleh bumi, tidak terbatasi oleh langit dan tidak terbatasi oleh arah kanan, kiri, depan, belakang, kanan, timur, utara, selatan, tidak terbatas oleh itu. Wa anna ustune Allah iku mustawin, zat kang jejeg, zat kang menguasai alal arsy ing ngatasé aras alal wajhil ladzi ing ngatasé dalan allazi qalahu
kang ngendikaake kang ngendika sapa Allah ing alladzi wal bi makna alladzi kelawan makna alladzi kang arodahu kang ngersakake sapa Allah ing alladzi wa huwa utawi Allah iku faqul arsy ana sak nduwure aras was sama ilan langit wa fauqa kulli syai'in lan sak nduwure saben-saben suwiji ilanuhu mitsara tumeka jerone dasare bangsa kang ngisor atau bumi yang paling bawah fauqiyatun kang bangsa dhuwur la taziduhu ora nambahi apa fauqiyah bangsa dhuwur mau kurban cerake ing Allah ilal arsy maring aras was sama ilan langit kamala taziduhu kaya ora manambahi apa sifat dhuwur dan ing Allah dan ing adoh nganil ardi saking bumi. Apakah kalau di atas Gusti Allah kemudian menjadi jauh kalau dilihat dari bumi, atau sebaliknya kalau Gusti Allah di atas kemudian dekat dengan aras? Tidak juga, tidak seperti itu. Tidak seperti kita kalau rumah kita di napa menika dindigolan dengan jui menika teramat dekat. Tapi kalau rumah kita di Pakem menjadi jauh. Kalau rumah kita di komplek UI itu sangat dekat. Tidak seperti itu Allah. Tidak ada jarak, tidak diliputi oleh jarak, tidak napa menika kedudukan Allah tidak mengambil tempat, tidak mengambil waktu. Kemudian wawa akrobu ilal abdi min hablil warid. Allah itu lebih dekat kepada hambanya daripada dekatnya otot leher atau otot lehernya hamba. Jadi Gusti Allah menika lebih dekat dibanding otot leher kita. Maka dikala napa menika surat Al-Baqarah menika ada dikatakan Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, idza sa'alaka apabila bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku anni tentang aku fa inni qarib. Jawaben aku iki cerak. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Artinya qarib niku isim napa menika fa'il niku qarib sangat dekat. Kalau qaribun cerak. Tapi nek qaribun wong sing banget cerake. Jadi sangat dekat Allah menika. Fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an. Ujibu ngijabai ingsun ngabulake ingsun da'watat da'i ing dongane wong sing ndonga idza dangane nalika ndonga sapa wong sing ndonga ing ingsun. Aku akan ngijabai mengkabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Jadi rugi kalau kita niku tidak nyuwun, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah sudah menjanjikan akan diijabai doa kita. Maka di waktu doa falyastajibu li, maka mohonlah diijabai, dikabulkannya doa itu li kepadaku. Wal yu'minu bi, dan yakinlah, berimanlah kamu sekalian kepadaku. Jadi nek kepengin napa menika dungane diijabahi, nggih nyuwun diijabahi lan yakin nek Gusti Allah arep ngijabahi doa-doa kita. Nek Gusti Allah sangat dekat, lebih dekat dibanding otot leher kita. Iz la yumasilu qurbuhu qurbal atsam. Karena ora madani dekatnya Allah qurbal atsam kaya pareke cerake pira-pira awak. Kamalatu masilu zatuhu al atsam kaya oleh ora madani apa zatuhu zate Allah al adsama ing pira-pira jisim. Wa annahu setune Gusti Allah la yakhullu ora manggon sapa Allah fi sain ing dalem suwiji-wiji wala yakhululan ora manggon fihi ing dalem Allah apa saen suwiji-wiji. Ta'ala maha luhur Allah. Lan ayah wiyahu
ing yen to mengku ing Allah apa makanun papan panggonan kama takut dasa kaya oleh maha suci sapa Allah ayu hiddahu ayu hiddahu ento mbatesi ing Allah apa zamanun mongso balkana balik ana sapa Allah qabla an khalaqaz zaman ing dalem sadurunge nyiptakake sapa Allah az-zamana ing waktu wal makana lan panggonan wa huwa utawi Allah al ana ing dalem wektu iki alama ing ngatasé tingkah ngalehi ing ngatasé makana kang tinemu sapa Allah wa annahu fi dzatian stune Allah fi dzati ing dalem zate Allah iku maklumul wujud maklum wujude maklumul wujud maklum diketahui wujudnya bil ukuli dengan akal mar'iyun tur bisa denting mar'iyul zati tur bisa dentingali zati bil absori kelawan piro-piro piningal fidaril koror ing dalam desa panggonan tetep atau ing dalam desa kang panggonan tetep tegese dina kiamat nikmatan krana dadi nikmat minhu saking ngarsane Gusti Allah walut fan lan minangka welas bil abrori kelawan wong kang bagus wa itmaman lan krana nyempurnaake minhu saking Allah linnaimi maring pira-pira nikmat bin naimi maring nikmat bin nadzori kelawan ningali ila wajhil karim maring zate Allah taala ringkesane rembug bilih akidah ahli sunnah wal jamaah menika nyuwun sewu tidak mengenal pembagian tauhid. Tauhid nggo siji. Tauhid ngartine tauhid nggo siji, mosok tauhid dibagi meneh ki piye? Arti tauhid nggo satu, mengesahkan Allah nggo satu. Tidak nyuwun sewu kemudian dibagi menjadi tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ataupun tauhid asma wa sifat. Kanjeng Nabi tidak pernah membagi tauhid menjadi 3 bagian. Silahkan cek, ada enggak bahwa Kanjeng Nabi menerangkan tauhid itu adalah ada 3 bagian. Tauhid itu satu. Qul huwallahu ahad. Nah, tentang tauhid niku makanya mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Kemudian di waktu kita masih dalam ayunan ibu, masih dalam napa menika kandungan ibu, kita sudah disahadati oleh Allah. Ditanya, alastu birobikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi, engkau adalah Tuhan kami. Pengakuan bentuk kata-kata ilah maupun Rabbun niku satu arti menerangkan tentang satu zat yang menika Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara ilah, kata-kata ilah Tuhan atau Rabbun, sama sebetulnya seperti itu, juga bermakna Tuhan. Sehingga nyuwun sewu, kalau ada orang yang mengatakan siapa yang menciptakan langit? Ditanyakan kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ucapan Abu Jahal, apakah ucapan orang-orang yang musyrik mengatakan bahwa Allah yang menciptakan langit, kemudian mereka dianggap orang yang bertauhid rububiyah karena mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta langit? Tidak. Karena mereka mengucapkan itu bukan karena yakin akan keberadaan Allah. Karena memang tidak ada yang bisa menciptakan niku. Kalau dia orang yang bertauhid, tentunya mereka tidak akan melakukan kemusyrikan. Mereka wong musyrik kok. Jadi siapapun itu bisa akan mengatakan bahwa mereka, dan itu bukan kok kemudian dinamakan tauhid rububiyah. Baik rububiyah maupun uluhiyah itu satu kesatuan. Sehingga dalam mereka bagi
ahli sunnah wal jamaah tidak dikenal pembagian tauhid. Kemudian di sini diterangkan bahwa Allah menika laisa bijismin musawwarin. Allah tidak memiliki jisim dan bentuk. Sehingga nyuwun sewu, ulama ahli sunnah wal jamaah akan menerangkan napa menika bahwa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Niku tidak dimaknai bahwa Gusti Allah bertempat di kursi. Ada orang yang menafsiri bahwa Gusti Allah menika yadullah fauqa adihim, tangan-tangan Allah. Mereka ada yang memahami tangan itu ya seperti wujudnya tangan. Ada yang menjisimkan Allah seperti makhluk. Kalau demikian berarti bertentangan dengan apa nika firman Allah sendiri, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah dalam segala hal. Maka Allah tidak memiliki bentuk seperti bentuknya makhluknya. Karena makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Makhluk itu diciptakan oleh Allah. Sehingga dikala sesuatu kok itu sama dengan Allah dalam sisi misalnya kok Allah memiliki tangan, Allah memiliki singgasana, Allah memiliki kekuasaan, memiliki kursi. Niku ahli sunnah wal jamaah tidak memahami itu makna letterlek, kursi-kursi atau singgasana, tangan-tangan enggak. Tapi ini adalah napa menika di sini ada dikatakan bahwa wa huwa al-an alama alaihi, bahwa apapun yang niku sesuai dengan kersane Allah. Jadi kelopanya sami tidak napa menika mentakwilkannya, tidak dimaknai secara napa menika arti letterlek tangan-tangan seperti itu, tapi diberikan napa menika takwil dengan napa menika yang tidak sama dengan napa menika sifat makhluknya. Wa annahu laisa bijismin. Allah tidak memiliki jisim, tidak memiliki bentuk, tidak menyerupai makhluknya atau segala sesuatu yang wujud, dan tidak ada satu wujud pun yang menyerupainya. Sehingga kalau Gusti Allah kok diserupakan dengan apa menika, apalagi Gusti Allah menika memiliki arah. Gitu. Sehingga pernah suatu saat orang Bali dikatakan Allah di mana? Di atas. Kemudian bagi orang yang mempercayai Allah di atas niku dianggap bahwa Allah itu memiliki arah. Padahal Allah di atas itu ditakwili oleh ahli sunnah wal jamaah bukan dalam arti atas niku adalah arah, tetapi atas niku adalah menunjukkan keagungan, keluhuran, kelebihan Allah dibanding makhluknya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang memaknai letterlek. Kalau seperti itu berarti Allah mengambil tempat, berarti Allah mengambil arah. Padahal tadi dikatakan kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah tidak terbatas oleh arah kanan, kiri, depan, belakang, ataupun tidak dikelilingi oleh bumi ataupun apa menika langit. Tidak, bahkan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, kan jadi lucu. Sebab Allah yang menciptakan bumi dan langit, mosok bumi dan langit membatasi geraknya yang menciptakan. Allah yang menciptakan kanan, kiri, belakang, depan, mosok Allah dibatasi oleh ciptanya sendiri. Kan nggak bisa. Karena jenengan adalah orang yang menciptakan sesuatu, mesti jenengan orang yang paling berkuasa terhadap sesuatu itu. Nah, seperti itu. Maka Allah pun seperti itu, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun, karena apapun itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa Allah tidak napa menika tidak terkupengi atau tidak terbatasi oleh langit maupun bumi, kemudian tidak terbatasi oleh arah. Kemudian Allah napa menika menguasai aras sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Sehingga orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa napa menika bersinggasana di aras niku adalah Allah menguasai aras. Tidak dalam arti duduk seperti duduk kita. Nah, atau kursi tidak seperti yang kursi kita duduki.
Maka itu dimaknai dengan kekuasaan. Allah menguasai aras tersebut. Ala wajhil ladzi qalahu, sesuai dengan yang dikersakno Gusti Allah dan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa menika seperti itu, tidak ditafsiri atau dimaknai apa adanya. Tangan yo tangan. Kalau memaknai yadullah fauqa adihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka, berarti kita menjisimkan Allah. Lah apa arti lebih Allah bagi kita? Kalau Allah itu seperti makhluknya. Sama seperti keimanannya orang Nasrani. Apa istimewanya Tuhan mereka kalau Tuhan mereka lapar? Kalau Tuhan mereka tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Tuhan itu kan maha kuasa, maha berkuasa dan maha kuasa. Maka kenapa dikejar-kejar oleh orang Yahudi kok tidak kuasa? Wong dia Tuhan kok dikejar-kejar? Tuhan kok lapar? Tuhan kok buang hajat? Tuhan kok berak? Ini kan bukan Tuhan. Karena menyerupai makhluknya. Nah, kemudian kalau Tuhan mengambil arah, Tuhan punya rumah, Tuhan punya nepon kok dibatasi gerakannya, tempat punya nepon kok langit dan bumi membatasi dirinya. Kemudian Tuhan punya arah kanan kiri belakang. Berarti enggak ada beda dengan hamba-hambanya atau dengan ciptaannya. Maka yang demikian itu bukan pemahaman kita ahli sunnah wal jamaah, laisa kamislihi syai'un wa wasami'un alim. Wa annahu ta'ala stuhune Gusti Allah taala iku hayun dat kang sugeng, dat yang hidup, qadirun tur kuwasa, jebarun tur murbawasesa, memaksa memiliki hak kuasa, qahirun nah niku tur dat kang nyereng atau memiliki hak memaksa, layak tarihi kusurun wala ajun, ora anyar teko ing Allah apa kusurun kekurangan wala ajuan ora apes. Allah tidak memiliki kekurangan dan memiliki sifat apes atau kelemahan. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak memiliki atau tidak memiliki rasa ngantuk dan tidak tidur. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Ini la ta'khudhu sinatun wala naum. Wala yu'aridu fanaun wala mautun. Allah tidak akan rusak dan tidak akan mati. Wa annahul munfaridun bil khalqi. Allah adalah zat yang sendirian menciptakan dan mewujudkan makhluk. Al mutawahhidu sendirian bil ijad wal ibda dalam mewujudkan dan menjadikan apa menika sesuatu yang wujud ini tanpa teman. Wa annau sesungguhnya Allah alimun bidamil maklumat, mengetahui seluruh perkara yang ada. Muhitun bima yajri min nuhumil aradhin, meliputi, menguasai segala sesuatu yang terjadi sing lumaku apa ma min nuhumil ardi songkon jerone pira-pira bumi, dasarnya bumi ila a'las samawat tumeka maring dhuwure langit. Allah mengetahui semuanya, apa yang ada di dalam bumi sampai di pucuk langit sana. Layak zubu an ilmihi, enggak ada yang samar dalam penglihatan Allah, penguasaan Allah, ilmu Allah. Apa misqalu dzarratin fil ardi, walaupun seberat semut pudak atau semut yang sangat kecil sekalipun di bumi, wala fis sama, begitu juga yang ada di langit. Bal ya'lamu, balik utawi Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah, mengetahui dabiban namlati, obahe gerakane kaki semut atau napa nika ekor semut as-saudai kang ireng alas sohro isomai ing atase watu gedhe kang atos filailatiz zulmai ing dalem wengi kang banget petenge. Gusti Allah Maha tahu segala sesuatu yang ada yang maujud di muka bumi ini, di dalam bumi maupun di atas langit. Gusti Allah Maha pirsa obahe buntute semut
semut ireng cilik banget neng dhuwur watu ireng di tengah malam yang gelap gulita. Oh niku masyaallah. Niku pengetahuane Gusti Allah. Bahkan napa menika ya'lamu syirri wa akhwa wa yudriku harakatal dzurri fi jawil hawa wa yudriku lan mirsani pirsa nemu sapa Allah harakatal dzurri ing obahe bleduk fi jawil hawa ing dalam tengah awang-awang. Yang kita lihat seperti ini kan kayaknya nggak ada yang terbangan dengan mata kepala kita, tapi Allah pirsa apa yang berterbangan di depan mata kita ini. Wa khafayatis sarair wa ya'lamu sirra wa akhwa. Allah Maha tahu segala sesuatu yang samar dan perkara hal-hal yang lebih samar lagi. Wa yutalli'u ala hawajisi dhamair, dan Allah Maha tahu melihat kerenteke piro-piro ati. Wa kharakatil khawatir lan obahe piro-piro kerenteke ati. Apa yang jenengan kerentek nih, apa yang ada terbetik dalam hati jenengan Gusti Allah pirsa. Wa khafayatis sarairi lan piro-piro samare perkara sing luwih samar meneh. Nggih. Ya'lamu qadimin bi ilmin qadimin azaliyin, dengan pengetahuan yang dulu azan kang bangsa azali, lam yazal enggak pernah berubah, mausufan disifati bihi kelawan qadimin azaliyin fil azalil azal ing dalam zaman awal. Wa annahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala muridun lil kainat, niku zat kang ngersakaken perkara kang wujud. Allah yang menghendaki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mudabbirul hadisat, yang mengatur seluruh hal yang ada, makhluk yang ada. Fala yajri fil mulki wal malakut, enggak ada yang berlalu di keraton langit, di keraton lahir maupun batin, di bumi maupun di langit, yang dohir maupun yang batin, amrun perkara illa biqodaihi, kejaba kelawan qodai Allah lan qadare Allah, wa hikmatihi wa masyiatihi, hikmah Allah lan kersane Allah. Fama utawi perkara syaa kang kersa sapa Allah kana mongko bakal wujud. Segala sesuatu yang Allah kehendaki maka akan terwujud. Wa malam yasa lam yakun, segala sesuatu yang tidak kehendaki tidak akan pernah terwujud. La radda li amrihi, enggak ada yang bisa nolak perintah Allah. Wala muaqqiba li hukmihi, enggak ada yang bisa ngalang-ngalangi hukume Allah. Wa annahu ta'ala sami'un basirun, sesungguhnya Allah ta'ala zat yang maha mendengar, maha melihat. La ya'zubu an samihi, enggak ada yang samar dalam pendengaran Allah. Apa masmu'un perkara kang den ru'u, wa in khafiya, senajano samar ataupun sangat lemah, sangat lembut sekali suara itu, enggak ada yang tidak didengar oleh Allah. Wala yaghibu, layak zubu walaya ghiban, ora samar an ru'yatihi, dari pandangan Allah, penglihatan Allah, mar'in wa indaqqa, walaupun lembut sekalipun Allah bisa melihatnya, termasuk debu yang berterbangan yang tidak tampak oleh mata. Walayah jubu sam'uhu bu'dun, tidak terhalang pendengaran Allah karena jauh. Walayat fa'u ru'yatahu zullamun, enggak ada yang ora nolak ru'yatahu ing peningale Allah apa zullamun peteng, walaupun gelap gulita enggak ada yang bisa menghalang-halangi penglihatan Allah. La yusbihu sam'uhu wa basaruhu sam'un wa basarul khalqi, sam'un wa basarul khalqi, penglihatan pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak menyerupai pendengaran lan penglihatan makhluk. Kamalatus bihu zatahu zatal khalqi, begitu juga sebagaimana tidak menyerupai zatnya Allah dengan zati makhluk. Wa annahu ta'ala mutakallimun amirun nahin, sesungguhnya Allah ta'ala zat yang berfirman, zat yang berbicara, zat yang memerintah,
zat yang mencegah, wa'idun, zat yang berjanji, mutawaidun, dan zat yang menjanjikan. Wa annal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an, wa Taurat wal Injil wa Zabur, Al-Qur'an, Taurat, Injil dan Zabur, kutubuhu, kitab-kitabnya Allah, al-munazzalati, yang diturunkan, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada utusan-utusannya Allah, bikalamihi, dengan kalamnya Allah, firmannya Allah, alladzi huwa, kang utawi sifat, kang utawi kalam tersebut, sifatu zati, sifat zati Allah, la khalqun min khalqihi, ora makhluk sangka makhluk Gusti Allah. Jadi kalamullah, kitab-kitab itu adalah bukan makhluk, tapi adalah salah satu sifat Gusti Allah, kalamullah. Wa anal Qur'an, sedangkan Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, laisa bimakhlukin, kang ora ana apa Al-Qur'an iku mau bimakhlukin kelawan makhluk, fayabidu, mongko rusak apa penemu, wala sifatan ora sifat, limakhlukin fayang fuzu, mongko entek apa napa nika wau kalamullah. Jadi Quran menika bukan makhluk yang bakal rusak, begitu juga bukan sifat makhluk yang bakal entek atau yang bakal habis. Allah Ta'ala la maujuda siwahu, ora ana zat kang maujud iku maujud siwahu saliyane Allah, illa wa huwa, kejaba utawi Allah iku hadisun bi fi'lihi, zat kang ndadekake kelawan pendamelane Allah, faizun min adlihi, tur kang luber saking adile Allah, ala ahsanil wujuh, ing atase luwih bagus-baguse cara, wa akmaliha, wa atamiha, sempurnane dalan, wa atamiha, lan sempurnane dalan, wa adaliha, lan weh adli dalan, wa annau hakimun, sune Allah niku hakimun, zat kang wicaksana, fi afngalihi, ing dalam perbuatane, ngadilun fi aqdiyatihi, ngadil ing dalam anggone hukume Allah. Menika napa menika Allah meliputi segala maklumat, segala yang ada, baik yang di langit maupun di bumi. Allah tahu yang paling sangat sangar sekalipun. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh sesuatu, tidak ditutupi oleh sesuatu, semuanya terlihat jelas di mata Allah. Kemudian penglihatan dan pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran dan penglihatan manusia atau makhluknya. Allah berfirman, yang diabadikan dalam Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur, semuanya adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Semuanya adalah sifat Allah, bukan makhluk. Jadi kalau berbicara tentang Al-Quran, kalau Al-Quran yang ada dalam buku, misalnya ini Al-Quran, ini adalah makhluk karena ditulis cetak. Tapi kalau Al-Quran yang kalamullah niku bukan makhluk. Kalau yang ada dalam dua sampul niku makhluk hadis atau perkara sing anyar karena baru datangnya. Kalau yang ada dalam dua sampul yang dicetak niku adalah baru. Tetapi kalau kalamullahnya, kalamnya, firman-firmannya itu adalah napa nika qadim. Karena itu adalah sifat Allah. Napa nika sifat dari Allah Ta'ala. Jadi al-kalamu. Napa menika kalam menika adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanyakan Al-Qur'an itu hadis, kudus napa qadim? Kalau yang ditanyakan itu adalah cetakan Al-Qur'an atau mungkin yang ada di dalam buku, dalam sampul niku adalah kudus, baru karena dicetak. Tapi kalau Al-Qur'an ditanyakan adalah Al-Qur'an yang kalamullah, maka itu adalah qadim, langgeng, karena itu menjadi sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Kemudian Al-Qur'an laisa bimakhluqin, begitu juga Al-Qur'an bukan makhluk yang akan rusak dan juga bukan sifatnya makhluk yang bakal entek. Tapi kalau yang diciptakan atau yang tertulis, yang dicetak itu bisa rusak, bisa habis.
rusak karena berlalunya masa, Quran-Quran itu menjadi termakan rayap, akhirnya habis. Kalau yang diciptakan oleh atau yang dicetak dalam buku, dalam dalam mushaf ada. Tapi kalau Al-Quran yang kalamullah niku tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kita habiskan apa mboten nggih? Habiskan niku ora rampung-rampung. Dan kalau sak kepengen ngaji niku tentang masalah toharoh ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu azza wa jalla yusibu ibadahu al-mu'minin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan ganjaran kepada hamba-hambanya yang mukmin ala taati atas taat, amal-amal taat bi hukmil karami, dengan sifat lomane Allah wal wa'di lan janji lahuk labi hukmil luzumi lahu, ora kelawan hukum sifat wajib lahu kanggone Gusti Allah. Itla yajibu krono ora wajib ngalahi Gusti Allah li ahadin kanggone wong suwiji apa fi'lun penggawean wala yutasawwaran ora den temu minhu saking apa Allah apa zulmun panganiaya. Wala yajiban ora wajib ya ahadin kangge wong suwiji ngalahi Gusti Allah hakun apa hak. Wa anna haqqo lan sak temene hake Allah fit taat ing dalam taat iku wajibun wajib alal khalqi ing atase makhluk bi ijabi kelawan olahe majibake Allah ala alsinati ambiyaihi ing atase lesane atau lantaran lesane para nabi-nabine Allah labi mujaradil akli ora kelawan mligine akal. Jadi Gusti Allah akan memberikan falaul fadlu wal ihsan. Gusti Allah yang memiliki anugerah, yang memiliki kebaikan, yang memiliki kenikmatan, yang memiliki imtinan, nikmat yang sangat agung. Gusti Allah akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang mukmin atas taat yang dilakukannya dengan berdasarkan sifat kemuliaan lumane Allah, janjine Allah, bukan karena kewajiban Allah memberikan pahala niku. Gusti Allah ora kok kemudian di napa menika berkewajiban memberikan pahala kepada jenengan sebab jenengan melakukan sholat. Tidak ada kewajiban. Sehingga kalau kula panyasami kok sholat, kok kemudian mendapat pahala menika akibat napa menika sebab mulyane Gusti Allah. Ora kok Gusti Allah ku majibke jenengan majibaken Gusti Allah diwajibkan memberikan pahala niku mboten. Nggih. Enggak ada satupun yang menjadikan Allah wajib memberikan pahala seperti itu. Jadi kalau kita melakukan taat kok kemudian mendapat pahala ini sebab sifat mulyane Allah, dermawannya Allah dan janji Allah akan janji yang sudah diucapkan, barang siapa sholat akan memperoleh 1, 2, 3 dan sebagainya, janji-janji sudah dijanjikan. Kemudian walakin tetapine Gusti Allah iku bahasa ngutus sapa Allah ar-rusula ing pira-pira utusan wa adhara lan nglairake sapa Allah sidqahum ing benere para utusan bil mukjizati dzahirati kelawan pira-pira mukjizat sing nyata sing zahir. Fabalaghu padha nekake sapa para rasul amrohu ing perintahe Allah wa nahyahu lan larangane Allah wa wa'dahu lan janjine Allah wa wa'idahu lan ancamane Allah. Fa wajaba 'alal khalqi mongko wajib ing atase makhluk tasdiquhum oleh benerake napa makhluk ing para utusan fima ing dalem perkara jauh kang rawuh teka sapa para utusan bi kelawan nggawa. Gusti Allah ngutus pira-pira utusan para rasul dan dibuktikan
kebenaran risalahnya dengan diberikan mukjizat-mukjizat yang berbagai macam, kemudian dengan itu para rasul menyampaikan risalah-risalahnya, perintah-perintahnya Allah, larangan Allah, janji dan ancaman Allah. Dan kita sebagai makhluk wajib membenarkan apa yang sudah disampaikan, yang dibawa para rasul, yang disebarluaskan untuk umatnya, termasuk apa yang disampaikan Kanjeng Nabi kepada para umatnya. Wa ana ustune Gusti Allah iku ba'asan nabiya, ngutus sapa Allah an nabiyal al ummiyah al qurasyah ing nabi kang ora iso maca tulis, al qurasyah kang basa Quraisy, Muhammad dan yo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisalati kelawan risalah Kanjeng Nabi ilal arabi wal ajami, untuk bangsa Arab dan bangsa non-Arab, wal jinni wal insi, untuk kelompok jin, wal insi dan kelompok manusia. Nika risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Wa anna ustune Gusti Allah taala khotama mengakhiri mungkasi sapa Allah arisalata ing kerasulan wa nubuwatan kenabian bibi satihi kelawan kautuse Kanjeng Nabi. Faja'alahu mongko ndadake sapa Allah ing Kanjeng Nabi akhiral mursalin, ing akhire pira-pira wong kang den utus, ing akhire pira-pira rasul. Basyiron hale kang bebungah, tugase Kanjeng Nabi nika basyiron bebungah, memberi kabar gembira, wa nadhiran lan meden-medeni, menakut-nakuti, wada'iyan lan ngajak sapa Kanjeng Rasul ilallahi marang Gusti Allah biiznihi kelawan izine Allah, wasirajan lan dadi pelita muniron kang madangi, wa angzalalan nurunake sapa Allah ngalih ngatasé Kanjeng Nabi kitabau ing kitabe Allah al hakim kang napa menika al hakim kang penuh hikmah, wa syarrahalan mertilake sapa Allah bi kelawan Kanjeng Nabi dinahu ing agamane Allah al-qawi kang lurus kang jejeg, wahadalan maringi petunjuk sapa Allah bi kelawan Kanjeng Nabi as-sirata ing sirat al dalan al mustaqim kang lurus, wa anzala wa alzama lan majibaken sapa Allah al khalqa ing makhluk tasdiqahu ing benerake makhluk, ing benerake Kanjeng Nabi fi jam'i ma akhbaro bihi ing sekabehane perkara akhbaro kang ngabarake sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Kemudian kula panjenengan sami wajib iman kepada Kanjeng Nabi apapun yang diasto, yang disampaikan, yang diterangkan oleh Kanjeng Rasul. Kemudian wa anna sa'ata sesungguhnya kiamat. Ini saya baca cepat agar besok puasa kita napa menika pertemuan berikutnya kita bisa membaca napa menika bab toharoh. Wa anna sa'ata lan sak temene dina kiamat iku atiyatun bakal teka laroi baura ana mamang iku maujud fiha ing dalem dina kiamat, bahwa kiamat mesti akan datangnya. Wa anna Allah ta'ala sungguhnya Allah ta'ala yub'asu nangake sapa Allah man ing wong yamu tukang mati sapa wong kama badahum kaya olahe ngawiti sapa Allah ing man yauduna mar padha bali sapa wong. Besok kita akan dibangkitkan sebagaimana kita dilahirkan. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan annasu yamutu ala ma'asu wa yub'asu ala matu. Annasu manusia yamutu akan dimatikan ala ma'asu sebagaimana dia hidup. Nek uripe ahli ibadah ya mati ala ahli ibadah. Uripe ahli keplek mati pas nyegali kartu. Niku kebiasaan hidupnya. Jenengan kebiasaan hidupnya apa? Nah, maka membiasakan diri napa menika dengan kebaikan-kebaikan agar kita dimatikan dalam napa menika kematian yang baik. Mati pas sujud. Nggih. Seperti kemarin teman saya itu posting di kampungnya niku sedang adakan napa menika ulang tahun atau pengajian. Pak Kiai sedang memberikan pengajian di Jepara niku, baru napa nika memerintahkan grup hadroh membaca selawat. Selalu ala Nabi Muhammad, meletakkan mic langsung mak gelundung sedo.
wafat. Lho niku lho. Berarti napa niku kan sedo sing husnul khotimah. Ayah dari Habib Syekh sedang sholat, sedang sujud terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu. Bapaknya Raffi Ahmad. Oh, niku juga mati sedang sujud. Nah, kira-kira kita besok mati seperti apa? Nah, sehingga Imam Ali mengatakan an-nasu yamutu ala ma'asyu. Seseorang itu akan mati seperti apa dia hidupnya. Apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Wa yub'asu ala mamatu, dan besok akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana dia mati. Kalau matinya pas mendem, maka besok dibangkitkan ya usah nyekel botol. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allah ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala qad khalaqal jannah, sungguh telah menciptakan surga. Fa'adaha, kemudian mensediakan surga itu daral khuludin, sebagai tempat tinggal yang abadi, li auliyaihi, bagi kekasih-kekasihnya Allah. Wa akramahum, dan Allah muliakan kepada kekasih-kekasihnya, fiha, di surga, bin naudhari ila wajhil karim, melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala besok di surga, besok di yaumul kiamah. Maka seluruh umat manusia di dunia ini enggak ada satupun selama hidupnya yang bisa melihat Kanjeng Nabi, yang bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali satu orang, yang menikah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra Mi'raj. Selainnya enggak bisa. Lah besok di hari kiamat, ini akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa besok napa menikah orang-orang mukmin, orang-orang ahli surga, sebagai kenikmatan puncak adalah bisa melihat zatnya Allah. Wa khalaqan nara, Gusti Allah menciptakan neraka. Fa'ada, halan nyawisake sapa Allah ing neraka, darul khuludi, ing omah kelanggengan, omah abadi, liman kanggone wong kafara kang kufur sapa mong bi kelawan Allah, wa al hadalan nyeleweng, menentang, tidak taat fi ayatihi, ing dalam ayat-ayat Allah, wa kutubilan kitab-kitab Allah, wa rusulilan rasul-rasul Allah, wa ja'alahum, lan dadake sapa Allah ing wong mahjubina, ing wong kang den aling-alingi kabeh ngan ru'yati, saking ru'yat melihat Allah taala. Wong-wong kafir enggak bisa melihat Allah. Wa nudayinu, lan netepake agama ingsun, memiliki etikat keyakinan sapa kita, bi alla nukafira, iki yang garis bawahi, bi alla nukafira, yen to ora ngafirake ingsun ahadan ing wong suwiji, kita tidak mengkafirkan orang lain, ming ahlil kiblah, dari ahlil kiblat, wong Islam. Napa niku? Bizan bin, sebab dosa, yartaki buhu, kang lakoni sapa ahad ing dosa, kazina, kaya zina, wasyarikati, lan nyolong, wasurbil khumuri, lan napa nika ngombe khamr, wanudayinu, lan ngiyakini kita bi alanun zila, yen ta ora nganggonake ingsun ahadan ing wong suwiji min ahli tauhid, saking wong sing ahli tauhid, wal mutamassikin, lan kang cecekelan bil imani, kelawan iman, jannatan ing swarga, wala naronan ora neraka, ilaman kejaba wong syahida kang nekseni lahu kedue man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati, kelawan swarga, wa narju, an ngarep-arep ingsun al jannata ing swarga, lil muznibin, kanggone wong kang lakoni dosa, wa nakhafu, lan wedi kita ngalih ing atase al muznibin, ayyakunu, yen ta ana sapa al muznibin, wong kang padha nglakoni dosa, binari, kelawan mlebu neraka, muazzabin, iku wong kang den azab. Wa naqulu, lan ngucap kita, innallaha azza wa jalla yukhriju, ngetokake sapa Allah kauman ing kaum, minan nari, saking neraka, ba'da anim tahasu, sakwuse den obong, sakwuse den obong sapa kaum, sakwuse napa menika den bakar sapa kaum ana ing neraka, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tasdikon krom benerake, lima maring perkara
jaat kang teko bi kelawan ma opo ar-riwayatu piro-piro riwayat hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nu'minu bi azabil qabri iman kita anane azab kubur wa anna Allah taala azza wa jalla yukiful ibad nglerenake piro-piro kala fil mauqif ing dalem nggon leren wayu hasibu lan ngitung-ngitung sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong mukmin. Niku kula lan panjasami tidak boleh mengkafirkan satu orang pun ahli kiblat karena dia melakukan dosa. Ana wong Islam nyolong, ana wong Islam korupsi, ana wong Islam zina. Selama dia tidak menggadekan agamanya, akidahnya, KTP ini tetap agama Islam. Dan tidak boleh mengkafirkan. Tidak boleh kita mengkafirkan orang lain yang sama-sama seperti kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena barokahnya kalimat la ilaha illallah itu dosa yang 70 tahun dia nggak pernah kenal agama atau 70 tahun dia melakukan maksiat sebab karena kalimat la ilaha illallah dosa yang ada itu diampuni dan menjadi ahli surga. Maka kalau penyasami nggak boleh menjas atau menghakimi orang lain yang seakidah dengan kita, yang seagama dengan kita, yang sama syahadatnya, yang sama sholatnya, waktunya, kitabnya, rasulnya dengan kata-kata kafir atau musyrik. Atau puluhan penyasami tidak boleh menempatkan seseorang ahli tauhid, orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang berpegang teguh pada keimanan, sing iman marang Gusti Allah, sing yakini Gusti Allah kuwi siji, kemudian jenengan hukumi musyrik, neraka, enggak bakal masuk surga. Jangan sekali-kali jenengan memberikan keputusan atau pendapat bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah neraka, masuk neraka, musyrik, nggak akan bakal masuk surga, akan masuk neraka. Seperti itu. Jangan kepada orang-orang yang ahli kiblat atau orang-orang seakidah. Sehingga nyun sewu, kalau ada orang melakukan ziarah kubur, jangan mengatakan musyrik, jangan mengatakan neraka. Delok sik. Wong ziarah kubur ki ngopo? Ziarah kubur menika berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang sudah meninggal. Kemudian dengan ziarah kubur kita bisa mengingat akan kematian. Dengan ziarah kubur kita bisa mengambil pelajaran. Ziarah kubur yang musyrik apabila Anda memohon tidak kepada Allah tetapi mohon kepada yang mati. Dengan membentur-benturkan kepalanya kepada makam itu, mbah kula nyuwun duit. Nah, itu yang musyrik. Tapi kalau yang kepada Gusti Allah, dimanapun kan enggak ada halangan. Jadi jangan sekali-kali mudah mengkafir-kafirkan orang. Kalau tanda orang masuk Islam itu dengan mengucapkan kalimat syahadat atau dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi mukmin. Kenapa orang yang membaca tahlil setiap hari? Karena dia mungkin melakukan tahlilan, karena dia mungkin melakukan ziarah kubur, karena dia melakukan sedekahan, kemudian kamu hukumi kafir, kamu hukumi musyrik, tidak akan pernah masuk surga. Padahal yang diucapkan kalimat tauhid. Maka sekali lagi jangan kita membiasakan diri, jangan sampai kita memvonis orang lain dengan kata-kata kafir atau musyrik atau tidak akan pernah masuk surga. Kita juga tidak tidak boleh memastikan nek kamu ahli surga, kamu tidak ahli surga, kamu neraka, kamu bukan ahli neraka. Nah, kita meyakini yang jelas-jelas ahli surga siapa? Orang-orang yang sudah disaksikan oleh Kanjeng Nabi, orang-orang yang Nabi katakan bahwa 10 sahabat ini besok ahli surga. Maka kita wajib iman itu. Kalau yang lain, kalau selain sahabat-sahabat atau orang-orang yang dihukumi Kanjeng Nabi ahli surga, maka kita tidak boleh mendahului kersane Gusti Allah apakah dia ahli surga atau dia ahli neraka. Kita tidak boleh menentukannya. Kemudian kita beriman akan adanya azab kubur.
Begitu juga beriman akan adanya hisab. Wanudayin, dan kita meyakini bihubis salaf, mencintai orang-orang yang awal atau orang-orang yang dulu. Siapa? Alladzina ikhtarahumullah azza wa jalla. Siapa salaf? Adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu adalah orang-orang salaf. Wa nusni alaihim, dan memuji kita alaihim atas ulama atau atas sahabat-sahabat tersebut, bima asnallahu alaihim, sebagaimana Allah memuji mereka. Wa natawallahum ajmain, dan kami mencintai mereka semuanya. Ahli sunnah tidak pernah menafikan satu sahabat pun. Semuanya sahabat Nabi, semuanya terhormat. Tidak ada yang tercela, tidak ada yang terhina. Beda ada kelompok yang lain, nyuwun sewu, kelompok Syiah niku tidak meyakini menika menganggap Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menika kafir karena menyerobot hak kekhalifahannya. Sehingga kalau ahli sunnah wal jamaah kalau membaca selawat harus sempurna. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya. Tidak ada terkecuali. Tidak ada beda satu sahabat satu dengan yang lainnya. Wa naqulu innal imam al-fadil, sedikit lagi, sesungguhnya imam yang utama ba'da Rasul, setelah Rasulillah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah memuliakannya dengan agama dan memenangkannya, mengalahkan orang-orang murtad. Kemudian muslimin, orang-orang Islam mengajukannya sebagai imamah, sebagai khalifah, sebagaimana Rasulullah SAW menunjuknya menjadi imam di waktu sholat. Wasammuhu bi asma'ihim, mereka menamai para khalifah-khalifah atau imam-imam yang adil itu semuanya sebagai khalifatul Rasul, khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, setelah itu Utsman bin Affan. Wa annal ladzina qataluhu, sedangkan orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman, qataluhu zulman wa udwanan, mereka membunuh dengan keji dan kejam. Ya, dihukumi sebagai orang yang berdosa membunuh dengan keji dan kejam. Tidak kemudian dihujat dan sebagainya. Summa Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib. Fahaulail a'immah, orang-orang tersebut adalah pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khilafatuhum khilafatun nubuwah. Kekhalifahannya, kepemimpinannya adalah khilafah nubuwah. Wa natawalla sair ashabi, dan kami mencintai seluruh sahabat-sahabat Rasulullah. Wa nakufu amma sajara bainahum, dan kita mencegah dari perselisihan satu dengan yang lain. Tidak menghakimi, tidak menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Wa nu'awilu lan tetanggenan ingsun, ya, fi ma ikhtalafna, kita menakwilkan fima ing dalam perkara ikhtalafna kang persulayan kita, fihi ing dalem ma alal kitabi Rabbina ing atase kitabe pangeran kita, wa sunnatin nabiyina, apapun yang kita putuskan apabila terjadi persengketaan perselisihan pendapat, kita berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, wa ijma'il muslimin, dan kesepakatannya para imam-imam muslim, termasuk kesepakatannya para sahabat. Wa makanalan, hal-hal yang ada fi maknahu ing dalam maknane ijma'ul napa menika ing dalam kitab sunnah dan ijma'ul muslimin. Wala nabtadi'u, dan kita tidak membuat sesuatu yang baru fi dinillah ing dalam agama Gusti Allah, tidak membuat kebid'ahan. Malam ya'dzan, selagi ora diizini dening Gusti Allah. Wala naqululan, orang ngucap kita alallahi ing atase perkara malah naklam, ing perkara sing ora ngerti sapa kita. Wanara lan nekotake ingsun as-shadaqata ing sedekah ngan mautal muslimin, saking wong matine
sangka wong Islam wa donga lan donga lahum kanggo mayit Islam iku nafian manfaati. Wong Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa bersedekah atas nama mayit untuk mayit, mendoakan untuk mayit menika bermanfaat untuk mayit. Wa nu'minu dan kita beriman annallaha yang fa'uhum bidzalik, bahwa Gusti Allah akan memberikan manfaat tentang sedekah doa yang dikirimkan tersebut. Wa naqulu dan kami meyakini innas sholihin, sesungguhnya orang-orang yang soleh ya juzu boleh ayyahussahumullah bi ayatin yudhiru yalharuha alaihim. Maka para bapak ibu rahimakumullah, sekali lagi apa menika setiap ibadah setiap ibadah yang dilakukan orang Islam, sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, kemudian ganjarannya, pahalanya dikirimkan untuk orang Islam, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, jaza wa nafa'ahu, boleh dan bermanfaat dan akan memperoleh pahala. Hatta li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat kepada Rasul. Min tatawin wa wajibin, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib yang bisa napa menika diwakili atau bisa diganti atau bisa diqadha, seperti kahajin, haji. Bapak Ibu jenengan belum sempat haji karena keterbatasan biaya, atau sudah meninggal, atau sudah belum meninggal tapi sudah jompo, jenengan punya harta yang banyak, akhirnya jenengan haji atas nama bapak Anda, niku sah, boleh. Jenengan meninggalkan apa menika orang tua, nalika orang tua meninggalkan puasa 2 hari sampai meninggal belum tersaurkan puasa itu, jenengan qadha puasa atas nama orang tua, sah, boleh. Jenengan napa menika orang tua dengan meninggalkan harta yang banyak, kemudian jenengan niat mensedekahkan, menghibahkan, mewakafkan sebagian dari harta peninggalan orang tua Anda dan diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua Anda, sah sampai. Itu semuanya ada dalilnya, ada hadis-hadis Nabi yang melatar belakanginya. Sehingga termasuk sholat, doa, istighfar, sedekah, memerdekakan budak, kurban, termasuk nyauri utang, termasuk bacaan Quran dan lain sebagainya, semuanya boleh dan bermanfaat bagi orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal, al-mayyitu yasilu ilaihi kulla syai'in minal khairi lin nususil al-waridah bih. Imam Ahmad meyakini semua hal-hal itu semuanya akan sampai kepada orang yang mati. Bapak Ibu rahimakumullah, itu sebagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaupun berbeda, kita saling menghormati, tidak perlu menjadi friksi, tidak perlu menjadi perbedaan khilafiyah yang mencekam. Yang jelas saling menghormati, batasi diri kita masing-masing untuk tidak memprovokasi, untuk tidak menghakimi orang lain dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sewajarnya. Sama-sama ahli kiblat, sama-sama nabinya Muhammad, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama kitabnya Al-Quran, enggak selayaknya kita saling menjatuhkan, mengkafirkan satu dan mengkafirkan yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Selepas ngapunten, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma al haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa nal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibu bapak rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Nyuwun apunten, mungkin untuk hari ini sangat panjang karena kita napa menika selak kepingin ngejar nanti materi yang spesifik tentang itu, sehingga nanti kalau pertemuan yang akan datang kalau masih kepingin ngaji, tolong waktunya saya diingatkan. Nah, nanti kalau sudah 1 jam diingatkan Pak Darwis sudah 1 jam, berhenti, atau mungkin di waktu Anda setengah jam Anda mau bertanya langsung diputus saya, jangan menunggu saya selesai. Jadi kalau ada pertanyaan langsung dicegat di tengah jalan, saya mau bertanya Pak Ustadz atau Mas Darwis, monggo. Jadi jangan menunggu saya sampai berhenti membaca. Atau nanti kalau sudah 1 jam, jangan stop pulang. Tapi ini hari karena apa menika ngejar niki materinya apa supaya supados cepat nanti untuk yang berikutnya nanti kitab Asrori Tohara niku langsung spesifik napa menika langsung sangat teoritis. Nah, pramila sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ya kemajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.